Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuat video ini dalam rangka mengerjakan tugas mata kuliah Budaya Melayu Riau, yang dimana tugasnya ialah mengenai jenis-jenis sastra dan lisan dalam budaya Melayu Riau, serta bagaimana kita sebagai Gen Z menyikapi pelestarian budaya Melayu Riau di era yang digital saat ini, yang dimana tugas diberikan oleh dosen pengampu yaitu Bu Imelda Afrilia. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ali. Saya Budi Setiawan. Saya Ibnu Altani. Saya Aditya Barezi. Dan kami dari kelompok 7 Budaya Melayu Riau. Pantun adalah sebuah puisi tradisional yang berasal dari budaya Melayu. Pantun biasanya terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan baris kedua berisi sampiran, dan baris ketiga dan baris keempat berisi isi atau pesan dari pantun tersebut. Ciri khas dari pantun adalah memiliki rima akhir yang teratur, dan juga pantun memiliki pola ABAB. Juga jenis-jenis dari pantun ada banyak, seperti pantun jenaka, pantun nasihat, pantun agama, pantun teka-teki, dan masih banyak yang lain. Bunga mawar di tepi taman, Sungai, harum semerbak menggoda hati. sungai, Jangan lupa akan kebaikan sungai, agar hidup penuh arti. Gurindam adalah puisi lama yang dibawa oleh orang Hindu atau pengaruh sastra Hindu. Gurindam berasal dari bahasa Tamil, yaitu gurindam yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Hindu sekitar tahun 100 Masehi. Gurindam ini terdiri dari 2 baris kalimat dengan irama akhir yang sama. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri dari gurindam. Ciri dari gurindam yang pertama itu ada memiliki 2 buah baris pada setiap baitnya. Yang kedua, setiap baris terdapat 10 sampai 14 kata. Yang ketiga, terdapat hubungan sebab akibat pada tiap barisnya. Dan yang keempat, pada setiap baris memiliki rima maupun rima yang maupun saja, AA, BB, CC, DD, dan seterusnya. Ini isi kesimpulan atau maksud dari gurindam terdapat pada baris kedua. Isi kesimpulan atau maksud berbentuk nasihat, filosofi, atau sebagainya. Pengarang gurindam yang terkenal dan orang pertama yang menjelaskan definisi gurindam secara lengkap adalah Raja Ali Haji. Beliau adalah saudara sepupu Raja Ali yang menjadi Raja Muda di Riau pada tahun 1844 sampai 1857. Gurindam 12, pasal karya Raja Ali Haji yang terkenal berjudul Gurindam 12. Gurindam 12 adalah hasil refleksi yang mendalam. Contoh dari gurindam: jika engkau ingin bertanya, belajarlah rajin sepanjang masa. Ilmu itu cahaya terang, menuntunnya janganlah curang. Barang siapa malas mencari, kelak sesal tak bisa lari. Budi dan ilmu mesti seiring, agar hidup tiada menyingkir. Jika berilmu tidak beramal, ibarat pohon tak berbekal. Hidup di dunia hanya sementara, ilmu dan adab jadi pusaka. Syair adalah salah satu bentuk puisi lama yang ada di dalam kesusastraan Melayu, yang dimana terdiri dari 4 baris dalam satu rangkap. Adapun beberapa jenis di dalam syair, diantaranya yaitu syair nasihat. Syair ini yang berisi tentang pelajaran ataupun petua ataupun nasihat kehidupan. Kemudian ada syair falsafah yang menceritakan ataupun menjelaskan tentang pandangan ataupun pemikiran biasanya mengenai kematian ataupun alam semesta. Kemudian ada syair cinta yang menceritakan tentang hubungan asmara ataupun perasaan cinta antara 2 individu. Kemudian ada syair pengalaman hidup yang menceritakan tentang pengalaman hidup seseorang. Kemudian ada syair perjalanan hidup, yaitu menceritakan perjalanan hidup seseorang. Kemudian ada syair sejarah yang menceritakan tentang tokoh kepahlawanan dalam masyarakat Melayu. Dan yang terakhir adalah syair agama
yaitu syair yang menjelaskan tentang ajaran-ajaran agama ataupun tokoh dalam agama, tentunya agama Islam yang telah melekat dalam masyarakat Melayu. Dengarlah para anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu itu tak akan habis dieja, untuk bekal sepanjang usia. Nah, itu adalah salah satu contoh syair nasihat. Hikayat merupakan sastra lama yang berbentuk prosa naratif. Hikayat biasanya menceritakan tentang sejarah, mitologi, dan perjalanan hidup masyarakat Melayu. Hikayat Putri Tujuh atau asal-usul kota Dumai. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Sri Tanjung Mulia yang dipimpin oleh Raja Siksima, di mana Siksima memiliki 7 putri. 7 putri tersebut diantaranya anak bungsulah yang paling cantik. Suatu hari, Putri Tujuh sedang mandi di sungai. Tanpa disadari, seorang pangeran yang bernama Empang Kuala sedang mengintipnya. Dan beberapa hari kemudian, Empang Kuala mengirim utusan ke kerajaan Siksima dengan tujuan melamar putri bungsunya. Kemudian dari itu, Siksima membalas lamaran tersebut, tetapi Siksima tidak membolehkan pangeran kawin dengan putri bungsunya, melainkan hanya dikasih kawin dengan anak pertamanya. Pangeran Pangsari tidak menerima keputusan tersebut. Kemudian Pangeran Pangsari melakukan perlawanan sama Siksima dengan mengajak perang. Kemudian Siksima cepat-cepat menyembunyikan anaknya Putri Tujuh ke dalam sebuah hutan dengan dikasih persediaan bekal selama 3 bulan. Kemudian terjadilah peperangan antara Siksima dengan pangeran yang menghabiskan waktu selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian Siksima pergi ke gunung meminta bantuan kepada jin. Kemudian dari itu 4 bulan kemudian selesailah perang tersebut. Setelah 4 bulan kemudian, Siksima mengunjungi ketujuh putrinya. Alangkah terkejutnya Siksima melihat ketujuh putrinya yang sudah keadaan tidak bernapas. Setelah itu, Siksima merasa bersalah dan Siksima pun sampai jatuh sakit dan akhirnya Siksima Siksima meninggal dunia. Bagi kami di era kami sebagai Gen Z di era yang digital ini, kami rasa pelestarian terhadap bahasa dan sastra Melayu bukan hanya bahasa dan sastranya, akan tetapi suku budaya Melayu Riau itu adalah salah satu hal yang patut kita lestarikan, salah satu hal yang patut kita pertanggungjawabkan di tengah-tengah dunia yang penuh akan globalisasi, modernisasi ataupun westernisasi, pengaruh dari budaya barat ataupun budaya asing lainnya. Adapun cara-cara kita melestarikan di era yang penuh teknologi dan digital ini, yang pertama kita bisa menggunakan sosial media. Sosial media kita gunakan untuk mengupload video ataupun konten-konten yang menarik, karena di era yang digital ini banyak orang yang menggunakan sosial media untuk mengakses melihat konten-konten yang menarik. Nah, kita bisa menggunakan sosial media dengan mengupload konten menggunakan platform tertentu. Kita menjelaskan isi ataupun dari konten tersebut tentang budaya Melayu, bahasanya, makanannya, sehingga bukan hanya orang Melayu dari Riau, Melayu dari negeri tetangga ataupun dari negara lain ataupun orang asing akan tertarik melihat
konten-konten tentang budaya Melayu, bahasa dan sastranya yang ada di sosial media. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan atau menulis di karya sastra digital. Di karya sastra digital ini kita bisa menulis entah itu puisi, syair, hikayat, apapun, beragam macam pun jenis lisan, jenis sastra ataupun bahasa dalam budaya Melayu. Dan yang terakhir, kita bisa mendirikan atau membuat komunitas digital, yang dimana komunitas ataupun digital ini berisi orang-orang Melayu Riau. Bukan hanya orang-orang Melayu Riau, tapi bisa saja orang-orang Melayu dari daerah lain ataupun dari negeri lain, sehingga orang yang bukan Melayu pun akan tertarik juga dengan komunitas digital tersebut. Sekian, terima kasih.